Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Yesaya ini. Kita masuk ke dalam pasal 30 ayat 18 sampai 26, janji keselamatan bagi Sion. Jadi ini adalah lanjutan dari apa yang kita pelajari pada minggu lalu. Minggu lalu kita belajar bahwa bukan Mesir tetapi Tuhanlah yang memberi pertolongan. Jadi bangsa Yehuda diingatkan bahwa bersandar kepada Mesir, kepada kekuatan duniawi tanpa meminta petunjuk Tuhan itu akan sia-sia. Dan di sini Tuhan mengulangi penguatan yang diberikan kepada umatnya bahwa ada keselamatan bagi orang-orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sebelumnya saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu fenomena yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah kita pernah menghadapi situasi yang sulit? Misalnya kita menghadapi masalah lama sekali tidak kunjung selesai. Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan di mana? Mengapa Tuhan tidak segera menolong kita? Kapan Tuhan akan memberikan pertolongan? Dan sebagainya. Jadi ada di dalam situasi yang berlarut-larut yang kelihatannya tidak ada pengharapan. Nah itulah yang juga membuat panik bangsa Yehuda ketika mereka menghadapi Asyur, ancaman dari Asyur. Terus kemudian mungkin kita pernah berbuat kesalahan atau dosa yang sangat memalukan atau sangat fatal sehingga kita terpuruk, kita ada di dalam situasi yang sulit dan kita bertanya-tanya apakah kita bisa keluar dari situasi yang seperti ini. Jadi ada orang-orang termasuk juga orang-orang Kristen yang karena sadar dia telah melakukan dosa yang besar, kemudian dia jatuh di dalam situasi yang sulit karena dosanya itu, maka dia itu merasa tidak layak untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Situasi yang benar-benar gelap, sehingga dia juga mulai berpikir bahwa bahkan Tuhan pun mungkin tidak akan sudi untuk menolong dia. Ketika orang-orang di sekitarnya mulai meninggalkan dia, menjauhi dia karena dosa dan kesalahan yang telah diperbuatnya, dia kemudian berpikir bahwa kalau orang-orang di sekitar saya meninggalkan saya, maka sangat layak Tuhan juga akan membuang saya. Situasi yang gelap, begitu gelap, sehingga dia tidak merasa lagi layak untuk mendekat kepada Tuhan. Inilah pentingnya kita belajar dari bagian ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika umatnya ada di dalam situasi yang sangat sulit, dan umatnya itu meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi di dalam bagian ini kita akan belajar bahwa Tuhan itu melakukan 3 hal bagi orang yang berseru-seru kepadanya. Pertama, ketika umatnya berseru, umatnya bertobat, Tuhan mendengarkan pertobatan umatnya ini. Itu ada di dalam ayat 18 sampai 19. Dan kemudian setelah itu Tuhan akan mengubah hati umatnya, akan mentransformasi hati umatnya. Ada di dalam ayat 20 sampai 22. Dan setelah itu Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya. Ayat 23 sampai 26. Langkah-langkah seperti ini Tuhan terus lakukan di sepanjang zaman, bahkan sampai sekarang. Mari kita akan masuk ke dalam pembahasan ayat demi ayat. Saya akan bacakan dulu ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan, sebab itu Tuhan menanti-nanti untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Karena itu Ia bangkit untuk menyayangi kamu. Sebab Tuhanlah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang tinggal di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Sesungguhnya Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat 18 ini ada kata-kata atau frasa, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ini adalah bisa disebut sebagai inti atau tema utama dari keseluruhan kitab Yesaya. Allah yang begitu mengasihi umatnya, tidak menginginkan umatnya ada di dalam keadaan yang terpuruk selama-lamanya.
Allah akan turun tangan dan akan memulihkan keadaan umatnya. Jadi yang pertama, Tuhan itu mendengar pertobatan umatnya. Kalau kita tadi membaca ada kata-kata umatnya itu menangis, berseru-seru, dan Tuhan mendengar teriakmu. Ini mengingatkan pada apa? Ini mengingatkan pengalaman bangsa Israel ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan di Mesir. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Ketika bangsa Israel mengalami penindasan, lama sekali ada di dalam penindasan di Mesir itu. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan pada akhirnya Allah dikatakan ingat kepada janjinya dengan Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Ini bukan berarti Tuhan lupa ya, Tuhan tidak pernah lupa. Tetapi di sini ingin menekankan bahwa ketika Tuhan berjanji untuk menyertai umatnya, Tuhan pasti akan mengenapi janjinya itu. Tidak peduli berapa lama pun waktu yang diperlukan. Manusia bisa lupa, keadaan bisa berubah, sehingga manusia tidak bisa memenuhi janjinya. Tetapi Tuhan selama apapun, dan juga di dalam kondisi seperti apapun, tetap ingat dan akan melaksanakan janjinya. Dan pada akhirnya kita tahu Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kalau kita ulas lagi ya di dalam ayat 18 tadi, mengapa bangsa Yehuda, umat Tuhan, menderita, mengalami penderitaan? Ya karena itu akibat dosa-dosa mereka. Mereka tidak mau patuh kepada Tuhan, bahkan ketika ada di dalam situasi yang lancar, mereka lupa kepada Tuhan. Di dalam situasi yang sulit pun, mereka tidak meminta petunjuk Tuhan. Masih ingat ya minggu lalu ya ketika bangsa Israel menghadapi tekanan dari Asyur. Mereka tidak mau meminta petunjuk Tuhan. Mereka cepat-cepat meminta bantuan kepada Mesir yang kelihatannya kuat, tetapi sebenarnya tidak ada daya apa-apa. Jadi karena dosa-dosa mereka, Tuhan itu menunggu waktu yang tepat untuk menolong mereka. Tadi dikatakan di dalam ayat 18 ya, perhatikan Tuhan menanti-nanti untuk menunjukkan kasih-Nya, untuk menyayangi kamu. Ini bukan berarti Tuhan menunda-nunda, tetapi apa? Tuhan tahu proses dan waktu yang terbaik bagi Dia untuk menyatakan kasih-Nya kepada umatnya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita ataupun di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang yang mengalami proses yang kelihatannya lancar, begitu ada masalah, tiba-tiba ada pertolongan datang. Tetapi ada juga yang mengalami perjalanan yang sangat berliku. Masalah yang satu belum selesai, ketemu lagi masalah yang lain, dan sebagainya. Jadi proses orang itu berbeda-beda. Dan kemudian waktunya juga berbeda-beda. Ada yang waktunya cepat ditolong Tuhan, tetapi ada yang waktunya sangat lama, bahkan perlu bertahun-tahun, belasan tahun, berpuluh-puluh tahun. Nah, apa yang membedakan? Kita percaya saja bahwa semua itu ada di dalam rencana dan hikmat Tuhan yang terbaik. Ini yang dinyatakan di dalam ayat ini. Ayat Allah tahu ya, proses dan waktu yang terbaik untuk menolong kita dan untuk menumbuhkan iman kita. Di dalam bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda juga Allah tahu bahwa hanya dengan kehancuran menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh, sehingga hati mereka itu nantinya itu bisa berbalik kepada Tuhan. Tanpa mengalami kehancuran dan penderitaan yang begitu berat ya, umat Tuhan itu akan tetap membandel ya. Nah, daripada tetap membandel, ada di dalam keadaan aman, tetapi jatuh di dalam kebinasaan, maka Tuhan memberikan keadaan yang begitu penuh penderitaan, tetapi itu membawa kebaikan bagi umatnya, dan pada akhirnya mereka itu bisa bertobat dan berseru kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengalami proses yang mungkin tidak selancar orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara seiman kita, ingatlah Allah yang tahu proses dan waktu yang terbaik untuk menolong kita.
Selain pengasih dan penyayang, ini juga dinyatakan di dalam kitab Keluaran 34 ayat 6 dan kemudian Yunus 4 ayat 2, Tuhan juga adalah Allah yang adil. Tadi kita baca di dalam ayat 18. Kemudian ada juga di dalam Yesaya 3 ayat 14, 28 ayat 17. Jadi Allah itu tidak serta-merta membiarkan dosa dan kesalahan. Umatnya mau berbuat apa saja dibiarkan, tidak. Allah mengasihi umatnya, tetapi bukan berarti membiarkan dosa merajalela dan umatnya itu sembarangan menghadap Tuhan atau mengabaikan kekudusan di dalam kehidupan mereka. Justru karena Allah sayang kepada mereka, ya, mengasihi mereka. Allah adalah Bapa yang penuh kasih, maka umatnya ini perlu mendapatkan teguran dan didikan dari Tuhan. Jadi kalau kita melihat, ya, menantikan pertolongan Tuhan, apalagi di dalam situasi yang gelap, tidak ada pengharapan, Tuhan seolah-olah jauh, itu memerlukan iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata duniawi kita sendiri. Ada banyak hal yang tidak bisa kita buktikan melalui analisis pikiran kita. Tetapi disitulah letak iman. Kita bersandar pada Allah. Walaupun dunia atau keadaan di sekitar kita itu kelihatannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan jenis pertolongan Tuhan yang kita nanti-nantikan. Tetapi kalau kita menantikan Tuhan, yakinlah pasti akan mendatangkan berkat. Jadi jangan pernah meminta tolong kepada yang lain. Maksudnya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti ketika Yehuda meminta pertolongan kepada Mesir. Kelihatannya mereka itu kuat. Sehingga bangsa Yehuda itu juga tidak perlu merasa tidak perlu untuk meminta bimbingan Tuhan. Bertanya kepada nabi-nabi Tuhan, tetapi justru itu akan membawa kehancuran, ya. Tidak ada manfaatnya dan malah membawa kehancuran. Nah, jadi inilah iman, ya. Kelihatannya sulit dan mungkin perlu waktu yang sangat lama untuk menantikan pertolongan Tuhan. Tetapi marilah kita tetap bersandar pada Tuhan karena Tuhan sendiri yang memberikan janji, ya. Orang-orang yang bersandar kepadanya, Tuhan akan mendengarkan dan pasti akan mendapatkan berkat. Selanjutnya di dalam ayat 20 sampai 22, demikian firman Tuhan, walaupun Tuhan memberi kamu roti kesesakan dan air kesengsaraan, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi dan matamu akan terus melihat Dia. Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalannya, berjalanlah mengikutinya. Apabila kamu mau ke kanan atau ke kiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang bersalut perak atau berhala-berhalamu yang berlapis emas. Engkau akan membuangnya seperti kain haid sambil berkata kepadanya, enyahlah. Pengajarmu, siapakah dia? Kemungkinan besar ini mengacu kepada Tuhan yang mengajarkan jalan yang benar kepada umatnya. Penafsiran lain memang mengatakan pengajar ini adalah nabi-nabi yang diutus Tuhan untuk membimbing umatnya di dalam jalan yang benar. Tetapi kita juga tahu siapa yang bekerja di balik nabi-nabi itu, Tuhan sendiri. Kemudian ada kata-kata roti kesesakan dan air kesengsaraan. Ini melambangkan penderitaan yang dialami oleh umatnya akibat mereka mengabaikan Tuhan. Umat Tuhan memang mengalami penderitaan akibat dosa-dosa mereka. Tetapi itu bukan kata terakhir, ya, itu belum final. Dikatakan umat Tuhan itu akan mampu menerima bimbingan dari Tuhan. Ini kontras dengan apa yang sudah kita baca misalnya di dalam ayat 9 dan juga bagian-bagian sebelumnya. Mereka seperti orang mabuk dan sebagainya, tidak mau mengikuti jalan Tuhan, inginnya mendengar firman yang enak-enak, firman Tuhan yang benar, mereka tidak mau dengarkan. Inginnya mendengar perkataan-perkataan yang membuai telinga mereka walaupun itu salah.
Tetapi ketika Tuhan sudah mengubah hati umatnya, maka mereka itu ada perasaan dan kemauan untuk tunduk di dalam bimbingan Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan transformasi hati atau perubahan hati ya. Di dalam Roma 8 ayat 14 atau Galatia 5 ayat 25 ya, dikatakan hidup oleh roh, hidup yang dipimpin oleh roh. Jadi kita baru bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan kalau apa? Kalau hati kita sudah dijamah oleh Tuhan. Tanpa itu sampai kapanpun kita tidak bisa dan tidak bisa menikmati ketaatan kepada Tuhan. Ya kita bisa lihat di dalam mungkin kehidupan kita sehari-hari lebih enak menuruti kedagingan atau taat kepada Tuhan. Lebih enak mengandalkan pikiran kita atau tunduk pada pikiran Tuhan, proses Tuhan yang berliku, yang lama dan sebagainya. Secara kedagingan kita ingin yang jalan yang serba lancar, serba instan, sesuatu yang ringan-ringan, sesuatu yang enak. Tetapi kalau hati kita sudah dijamah oleh Tuhan, kita bisa membedakan mana yang sebenarnya baik dan membangun bagi kehidupan kita. Nah, inilah pentingnya ditransformasi atau diubahkan oleh Roh Kudus ya. Dan di dalam Matius 23 ayat 10 ya, Tuhan Yesus adalah pemimpin yang utama. Kristus adalah pembimbing utama kita pada kebenaran. Sekarang Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus sudah ada di surga, sudah naik ke surga. Tetapi dia tetap berkarya di dalam hati kita melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Jadi pada saat ini kita tetap berhubungan dengan Tuhan Yesus. Bersatu dengan Kristus ya, hidup di dalam Kristus. Tetapi melalui Roh Kudus yang menegur kita ketika kita berbuat dosa dan kesalahan, yang kemudian menerangi kita sehingga kita tahu jalan yang berkenan kepada Tuhan, jalan yang memberikan berkat di dalam kehidupan kita dan sebagainya. Dan kemudian yang membimbing kita ya, untuk dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian di dalam ayat 22 ada kata-kata najis dan juga kain haid. Ini adalah gambaran dari kitab Taurat tentang perempuan yang haid. Kalau zaman dulu ya di dalam kitab Taurat itu perempuan yang datang bulan atau haid itu menjadi najis dan tidak diperkenan untuk beribadah. Nah, umat Tuhan juga akan berbalik sehingga mereka itu akan merasa jijik dan menganggap najis semua berhala. Nah, ini juga hati yang diubahkan oleh Roh Kudus ya. Kalau kita melihat di dalam kitab-kitab sejarah bangsa Israel, kita akan melihat bahwa mudah sekali bagi bangsa Israel untuk berpaling kepada berhala. Bahkan sejak di padang gurun ya, sejak zaman Musa. Musa naik ke gunung berhari-hari ditunggu nggak datang-datang. Padahal mereka sudah mengalami mujizat Tuhan, laut terbelah yang terbelah, 10 tulah dan sebagainya. Kok bisa-bisanya mereka membuat patung lembu emas. Begitu mudah mereka berbalik dari Tuhan. Nah, ini juga natur yang ada di dalam diri kita hingga saat ini. Begitu mudah kita berbalik kepada Tuhan. Ikutnya jalan yang mengenakkan kita, tetapi tidak mau ikut jalan yang misalnya kekudusan. Kita kan pengennya sukses gitu ya. Lupa bahwa Tuhan itu sebenarnya menghendaki kekudusan. Kita pengennya cepat-cepat masalah selesai. Lupa bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Dia yang berdaulat di dalam kehidupan kita sehingga dia berhak memakai hidup kita. Kita juga pinginnya apa? Pinginnya kalau mendengarkan ajaran, ya ajaran yang sesuai dengan hati kita. Yang tidak perlu penyangkalan diri dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menyangkal diri, kita memikul salib, kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Justru disitulah letak kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati.
Nah, mengapa umat Tuhan itu bisa berbalik? Yang tadinya datang kepada berhala, datang kepada Mesir dan sebagainya, mereka berbalik kepada Tuhan. Ya karena mereka menyadari bahwa bersandar kepada berhala itu tidak ada manfaatnya. Nanti kita akan belajar di dalam pasal-pasal selanjutnya di dalam kitab Yesaya ini. Inilah pentingnya hati yang diubahkan atau ditransformasi oleh Roh Kudus. Tanpa hati kita diubahkan oleh Roh Kudus, kita itu enggak mau berubah ya. Sulit karena apa? Kita ada di dalam kedagingan. Pinginnya kita hidup sesuai dengan cara kita sendiri. Dan kita juga enggak mau berbalik kepada Tuhan. Enggak bisa menikmati ibadah. Enggak bisa menikmati pelayanan. Apalagi kalau pelayanan itu butuh pengorbanan. Kita sulit untuk menikmati hal-hal itu semua. Tetapi kalau kita sudah diubahkan hatinya oleh Roh Kudus, maka kita baru bisa menikmati semua perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu manis sebagai madu. Kelihatannya mengekang kita, kelihatannya membuat hidup kita itu terbatas. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi perhatikanlah bahwa justru kalau kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati Tuhan, hidup kita itu akan penuh berkat. Jadi didiklah anak-anak kita untuk menerima Roh Kudus ya. Jadi tuntun mereka. Kita tidak bisa mengubah anak kita, tidak bisa mengubah pasangan kita, tidak bisa mengubah orang-orang di sekitar kita. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Tuntun mereka semua kepada kebenaran Kristus, tuntun kepada Roh Kudus. Tuntun anak-anak kita untuk benar-benar percaya. Maka disitulah baru mereka mengalami perubahan hidup. Ini yang kadang mungkin banyak orang yang kecewa, kenapa aku sudah mendidik anak kok hasilnya seperti ini ya. Aku sudah menasihati pasanganku kok tetap saja tidak mau berubah. Kita lupa bahwa tidak ada yang bisa mengubah hati manusia kecuali siapa? Roh Kudus ya. Jadi doakan, tuntun mereka kepada Roh Kudus, bukan kepada keinginan kita. Termasuk juga kalau kita dipercaya orang-orang yang bekerja di bawah kita, dipercaya menjadi pemimpin di dalam usaha, di dalam pelayanan dan sebagainya. Jangan lupakan untuk mendoakan mereka, karena hanya Tuhan yang mampu mentransformasi hati manusia. Dan ketika Tuhan sudah mentransformasi hati manusia, maka orang tersebut akan bisa taat kepada perintah Tuhan. Bagian yang terakhir ayat 23 sampai 26. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang kamu taburkan di tanahmu, dan roti hasil tanah itu akan lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput dan padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang ditampi dengan sekop dan garpu penampi. Di atas setiap gunung yang tinggi dan setiap bukit yang menjulang akan memancar aliran-aliran air pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, seperti terang 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka parah umatnya dan menyembuhkan luka bekas pukulan. Yang terakhir, setelah Tuhan mentransformasi hati umatnya, maka Tuhan memulihkan keadaan mereka. Dan di dalam perjanjian lama yang ada kesuburan, ini menandakan perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan mencurahkan berkatnya, umatnya itu akan ada di dalam keadaan yang sangat baik, penuh berkat. Seperti di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, ini tentang berkat. Dan ada bagian lain selanjutnya itu tentang kutuk. Jadi umatnya itu tinggal memilih mau berkat atau kutuk. Dan keadaan yang baik ini bertolak belakang dengan keadaan mereka ketika memberontak kepadanya. Ingat, jalan Tuhan tidak selamanya mudah. Dan beriman kepada Tuhan itu tidak selamanya jelas. Bukan kita mungkin ada di dalam situasi-situasi yang sepertinya kita tidak melihat Tuhan itu mau menuntun kita ke arah mana. Tetapi yakinlah kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita ada di dalam kehidupan yang penuh berkat. Jangan sekali-kali
tergoda mengambil jalan yang lain, kita akan masuk ke dalam kutuk. Gambaran terang yang tadi itu jangan diartikan secara literal atau harfiah, tetapi ini sebaiknya diartikan sebagai keadaan umat Tuhan yang ada di dalam keadaan yang baik. Tadi ada hujan dan sebagainya di daerah Palestina yang kering, ada hujan itu menyegarkan. Kemudian ada terang yang begitu terang. Itu bukan berarti terang ini yang terang yang membakar, bukan, tetapi terang yang menerangi kehidupan kita yang hangat, menuntun kita. Nah, ini adalah gambaran keadaan umat Tuhan yang diterangi oleh Tuhan sendiri. Yohanes 8 ayat 12, aku adalah terang ya. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Dan kemudian Wahyu 22 ayat 5 ya. Allah yang akan menjadi penerang kita. Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Dia akan menerangi hidup kerohanian kita. Sehingga di dalam keadaan apapun, masa-masa sulit di dalam kehidupan kita akan sanggup untuk berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Dan kita akan merasakan damai sejahtera ketika kita taat pada Tuhan. Dan kemudian di dalam ayat 26 tadi juga Tuhan digambarkan sebagai seorang dokter atau tabib yang menyembuhkan luka umatnya. Yang umatnya menderita, dipermalukan dan sebagainya karena mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Tetapi suatu saat Tuhan akan memulihkan hati mereka, ya, membalut luka batin mereka. Yeremia 33 ayat 6, Wahyu 22 ayat 2 dan sebagainya. Di sini juga dikatakan Tuhan itu akan membalut kita ya di dalam keadaan yang terpuruk. Yang bahkan mungkin kita sendiri malu dengan kehidupan kita. Tetapi ketika kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan mentransformasi hati kita, maka semua luka batin kita itu akan bisa dihapuskan. Kita tidak akan merasa trauma. Ya mungkin masih ada ingatan-ingatan sedikit, tetapi luka hati, trauma, kekhawatiran, ketakutan itu semua akan dibalut oleh Tuhan. Sembuh itu bukan selalu berarti fisik. Tuhan bisa menyembuhkan fisik, tetapi yang terutama Tuhan pasti akan menyembuhkan hati kita. Dan bahkan Tuhan akan menyembuhkan kita dari penyakit yang utama, yaitu apa? Dosa. Kapankah keadaan yang seperti ini terjadi? Keadaan yang sepertinya luar biasa, hidup yang sangat makmur. Ini digenapi sebagian ya, jadi belum penuh ketika Yehuda diselamatkan dari Asyur, atau ketika Yehuda pulang dari pembuangan di Babel. Jadi mereka akan mengalami keadaan yang baik, tetapi belum sempurna. Tetap saja ada masalah-masalah di dalam kehidupan mereka, tantangan-tantangan di dalam kehidupan mereka. Nah, keadaan yang makmur sejahtera seperti ini, yang penuh, ini akan digenapi sepenuhnya ya di dalam langit dan langit yang baru dan bumi yang baru. Ini adalah pengharapan eskatologis. Kapan itu? Yaitu ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita semua akan dibangkitkan dan kita akan tinggal di surga, di dalam langit dan bumi yang baru. Makanya tadi kita perhatikan ya, ada kata-kata pada waktu itu, pada hari itu. Kita sudah membahas di pasal-pasal sebelumnya. Ini adalah pengharapan eskatologis ketika Tuhan turun tangan menyelamatkan umatnya. Dan sekaligus karena dia adalah Allah yang adil, dia juga akan membasmi seluruh kejahatan. Ini adalah tema yang berulang. Kita juga bisa membaca di dalam Yeskiel 34 ayat 26 sampai 27, Yoel 2 ayat 22 sampai 24. Di situ digambarkan keadaan-keadaan yang sangat gilang gemilang ya, makmur, serba sejahtera. Umat Tuhan nantinya itu akan hidup bersekutu dengan Tuhan. Dunia yang kita kenal seperti ini ya. Mungkin kita pernah wisata di negara-negara yang sangat indah, wisata ke tempat yang pemandangannya sangat indah. Itu belum ada apa-apanya ketika nanti kita menikmati langit dan bumi yang baru. Makanya kalau kita sebagai umat Tuhan ya, orang percaya, jangan takut hidup taat kepada Tuhan walaupun kita mengalami berbagai kerugian. Karena melayani Tuhan, bisnisku tidak berkembang secara penuh kalau aku ikut-ikutan ya trik-trik duniawi.
Karena melayani Tuhan, aku tidak memiliki uang untuk pergi, pesiar, dan sebagainya. Atau juga ada orang-orang Kristen atau di antara kita yang karena satu keadaan, kita tidak bisa menikmati hal-hal yang dinikmati oleh saudara-saudara kita, yang entah itu dalam hal uang, entah itu dalam hal keluarga, dan sebagainya. Tetapi ingat ya, sebagai umat Tuhan, kita tidak ada kerugian sedikit pun. Ketika nanti kita tinggal di dalam langit dan bumi yang baru, negara manapun yang paling indah yang saat ini bisa kita kunjungi, uang sebanyak apapun atau makanan seenak apapun dan sebagainya, itu akan kalah indahnya, kalah nikmatnya ketika kita bersekutu dengan Tuhan di dalam langit dan bumi yang baru. Jadi jangan khawatir untuk hidup taat kepada Tuhan 100% dan melayani Tuhan habis-habisan ya, bahkan sampai penuh pengorbanan. Karena apa? Tidak ada ruginya sama sekali. Penderitaan, dosa, air mata, semuanya itu akan lenyap ketika kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga, di dalam langit dan bumi yang baru. Maka sangat relevan ketika Tuhan Yesus mengundang di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita sudah melihat undangan Tuhan di dalam kitab Yesaya dan juga di dalam kitab-kitab perjanjian lama yang lain. Dan undangannya sama, itu diulangi lagi di dalam perjanjian baru. Di dalam kitab Injil ketika Tuhan Yesus juga mengundang orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Dan undangan itu terus dinyatakan oleh Tuhan bagi kita semua, orang-orang yang hidup pada masa kini. Apapun masalah, beban hidup, dosa, kegelapan, kejatuhan, kekhawatiran, dan sebagainya, yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan kepada orang lain. Dan bahkan kita juga malu terhadap diri sendiri, kecewa terhadap diri sendiri. Marilah ingat undangan Tuhan. Datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Ada dua pelajaran yang dapat kita renungkan. Yang pertama, Tuhan mendengar seruan umatnya dan akan memberi pemulihan bagi mereka yang bertobat. Ketika umat berseru, maka pertolongan Tuhan datang ya. Tuhan akan mendengarkan. Kita bisa membaca di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, Yeremia 29 ayat 12 sampai 13, dan kemudian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dan Tuhan pasti akan menyucikan. Tidak ada dosa yang terlalu berat untuk diampuni Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu sulit untuk dipecahkan oleh Tuhan. Sekelam apapun keadaan kita, mendekatlah pada Tuhan. Karena itu tidak akan pernah sia-sia. Justru semakin kelam hidup kita, masalah kita itu makin perlu Tuhan. Ada orang-orang yang begitu berat dosanya sehingga tidak layak datang kepada Tuhan. Tetapi ingat, justru kalau kita merasa bahwa kita berdosa, dosa kita terlampau besar, itu salah satu tanda bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Jadi selama masih ada waktu, marilah mendekat kepada Tuhan, minta ampun kepada Dia, bertobat, maka Tuhan akan mentransformasi, baik mentransformasi hati kita, maupun juga mentransformasi keadaan kita. Tidak ada kata-kata nasi sudah menjadi bubur ya, di mata Tuhan. Tuhan berdaulat dan maha kuasa, bisa melakukan apa saja. Yang kedua, Tuhan itu layak untuk disembah dan disandari di dalam hidup kita. Mazmur 96 ayat 4 dan juga 46 ayat 2. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong sangat terbukti. Kemudian di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Hanya Dia satu-satunya
yang mampu memenuhi kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan hidup kita sehari-hari, kebutuhan kita akan solusi dari masalah kita, tetapi termasuk juga kebutuhan kita untuk diselamatkan dari dosa ya. Lepas dari dosa, selamat dari maut. Jadi menggantikan Tuhan dengan yang lain itu hanya akan menghancurkan hidup kita. Apalagi kalau itu tentang keselamatan. Jangan sampai menggadaikan iman kita. Ingat kebutuhan utama kita itu bukan sembuh dari sakit atau mengalami hidup yang sukses ya, karena semuanya itu juga akan berakhir. Kebutuhan utama kita adalah kebutuhan untuk diselamatkan dari murka Allah. Dan itu hanya bisa dipenuhi di dalam Yesus. Mari kita renungkan dua pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang yang permasalahan hidup mereka kelihatannya juga bisa selesai tanpa bersandar pada Tuhan? Ini yang sering membuat bingung orang-orang Kristen dan juga bangsa Yehuda pada masa itu. Kelihatannya orang yang tidak bersandar pada Tuhan pun bisa selesai masalahnya. Mengapa harus bersandar pada Tuhan? Yang kedua, apakah Anda sudah sungguh-sungguh bertobat dan menerima transformasi hati dari Roh Kudus? Kalau begitu, apa buktinya? John Piper, seorang pendeta, penulis, dan juga pengkhotbah mengatakan, kehidupan orang Kristen yang normal adalah proses pembaruan dan pemulihan yang terus berulang. Tuhan terus bentuk hidup kita, perbarui hati kita, pulihkan kehidupan kita, dan itu terus-terusan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi tetaplah mendekat dan bersandar pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon ampun kepadamu atas segala penyimpangan dan dosa-dosa kami kepadamu. Mohon Roh Kudus perbarui hati kami hari demi hari, sehingga kami senantiasa berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih atas janji pemulihan yang Kau berikan, sehingga kami selalu memiliki pengharapan yang indah di dalam Engkau. Amin.